Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok C yang mendapatkan tema perikanan dan kelautan akan presentasikan hasil diskusi kami, yaitu robot Aquanaut. Ini anggota kelompok kami, yaitu ada Kaula Sayyidatun Nadia, Lintang Syahla Frilia, Muhammad Syahna Bilamam Sungkar, dan Zikra. Nah, jadi apa itu Aquanaut robot? Aquanaut adalah kendaraan bawah air tanpa awak yang dikembangkan oleh Houston Mechatronics yang dapat mengubah dirinya dari kapal selam gesit yang dirancang untuk jelajah jarak jauh menjadi robot setengah humanoid yang mampu melakukan tugas manipulasi kompleks. Itu sendiri dapat memeriksa infrastruktur minyak dan gas bawah laut, mengoperasikan katup, dan menggunakan alat. Nah, ini jadi awalnya Aquanaut robot itu berbentuk seperti robot kapal selam yang kecil ini. Ya, ini fungsinya biasanya untuk menjelajahi bawah laut. Nah, lalu ini kondisi kedua. Nah, ini untuk dia itu mengekspos si manipulatornya. Nah, lalu ini yang ketiga ini dia itu mengekspos kayak kamera, terus ada lampu-lampunya juga gitu. Nah, lalu ini kondisi terakhir yaitu ketika si manipulatornya udah siap, kayak ada grippernya gitu untuk mengoperasikan alatnya. Nah, lalu kegunaan dan penerapannya. Nah, ini yang tadi kondisi pertama ini untuk menjelajahi bawah laut. Nah, lalu ketika udah mencapai pada suatu titik untuk menginspeksi, dia akan membuka badannya untuk mengekspos si manipulatornya. Lalu ketiga ini dia membuka kamera, terus ada 3D sensor, sonar system yang dibuka dengan cara merotate si manipulatornya itu. Nah, lalu ini kondisi terakhir saat si manipulatornya udah siap, yaitu bisa menggunakan grippernya dari robot ini. Oke, selanjutnya ada detail spesifikasi dari robot itu sendiri. Yang pertama ada balas memakai gaya apung dari Archimedes. Yang kedua ada teater konektor. Yang ketiga ada thruster. Yang keempat ada controller. Yang kelima ada scanning sonar. Yang keenam ada underwater lamp. Yang ketujuh ada kamera yang seperti yang telah disebutkan oleh kami tadi. Selanjutnya bisa di next. Oke. Untuk komponen-komponen penyusunnya, yang pertama ada perancangan mekanik, yaitu penyambungan kerangka menggunakan kombinasi antara paku reverse dan baut. Yang kedua ada perancangan hull dan pilot untuk sistem elektronik. Yang ketiga ada perancangan buoyancy system atau gaya apung yang dibuat dari material stainless, karena material stainless sendiri memiliki massa yang tidak terlalu berat. Yang keempat ada perancangan thruster ROV. Yang kelima ada perancangan desain keseluruhan. Yang keenam ada arsitektur kendali hovering ROV. Yang ketujuh ada perancangan kabel tether, yaitu tersusun oleh kabel daya listrik maupun sinyal data untuk komunikasi antara operator dan wahana bawah air. Yang ke-8 ada perancangan robot control untuk menggerakkan motorika. Yang ke-9 ada sistem kendali hovering dan PID control, dan yang terakhir ada perancangan hull dan payload dari sistem elektronik seperti di nomor 2. Selanjutnya dijelaskan oleh saya. Selanjutnya ada sistem kerja Aquanaut robot. Jadi terlihat pada flowchart berikut ini. Pada flowchart sistem secara keseluruhan di atas dapat dilihat dari garis besar bahwa proses sistem tersebut. Remote control sebagai masukan yang akan memberikan sinyal-sinyal perintah. Jika horizontal control ditekan, maka sinyal perintah akan masuk ke microcontroller, dan jika tidak ditekan, maka microcontroller akan menunggu sinyal perintah tersebut. Sama halnya dengan vertical control, jika vertical control ditekan, maka sinyal perintah akan masuk ke microcontroller, dan jika tidak ditekan, maka microcontroller akan menunggu sinyal perintah tersebut.
Microcontroller merupakan sebuah wadah atau tempat untuk memproses data, di mana pada microcontroller inilah sinyal-sinyal perintah akan dikelola atau dikontrol. Jika vertical control ditekan, maka microcontroller akan memproses sinyal tersebut, dan microcontroller akan mengontrol pergerakan dari plat. Apakah sudut sudah sesuai dengan set point atau tidak? Jika sudut tidak sesuai, maka microcontroller akan memproses ulang dan mengontrol sampai sudut sesuai dengan set point. Horizontal control berbeda dengan vertical control, di mana pada saat horizontal control ditekan, microcontroller akan memproses sinyal. Perintah tersebut akan langsung menggerakkan aktuator, karena horizontal control adalah sistem open loop. Berbeda pada vertical control, di mana sistem kontrol menggunakan sistem closed loop. Saat remote control memberikan masukan, maka microcontroller akan mengeksekusi perintah tersebut. Saat vertical control ditekan, maka motor 1, 2, 3, dan 4 yang akan beroperasi, dan jika tidak ditekan, maka proses kembali lagi dan menunggu perintah dari remote control. Saat kontrol vertikal ditekan, microcontroller akan memproses pergerakan hovering serta mengkontrol pergerakan hovering berdasarkan set point yang telah ditentukan. Kontrol pergerakan terhubung paralel, sehingga setiap kontrol dapat bergerak sendiri-sendiri maupun bersama-sama sesuai dengan sinyal perintah yang diberikan dari remote control atau ROV. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.